Halo semuanya, Sawadee-krap. Kalau kita lihat perkembangan dari kasus Brigadir Joshua, ini ada banyak yang sudah menuju kemajuan, tetapi masih banyak hal-hal yang masih belum terjawab karena memang belum sampai dalam tahapan pembuktian. Satu sama lain para terdakwa akan dikonfrontir karena yang kita nantikan adalah Barada Richard Eliezer untuk berkonfrontasi dengan Verdi Sambo. Ada beberapa poin yang saat ini memang sedang kita pertanyakan sebenarnya. Apakah Barada Eliezer itu mendengarkan perintah? Karena kalau aku mendengarkan perintah dengan baik, karena kalau aku lihat keterangan dari Roni Talapesi, kuasa hukum Barada ya, di situ kan dikatakan bahwa yang dibantah oleh timnya Verdi Sambo adalah mengenai kata-kata yang katanya hajar itu loh. Jadi FS mengatakan bahwa saya tidak pernah untuk memerintahkan kata-katanya adalah tembak atau bunuh, tidak ada, tetapi hanya kata-kata hajar saja. Berusaha digiring untuk kayak misinterpretation. Itu adalah beberapa hal yang kita lihat cukup janggal. Nah, tapi ada fakta-fakta persidangan yang nggak bisa kita pungkiri. Misalnya begini, Roni Talapesi mengatakan bahwa yang di persidangan diketahui bahwa Sambo itu membawa pistolnya Joshua. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan peristiwa di Magelang, ada hubungannya. Makanya dia juga menduga sangat kuat kenapa Bribka Riki Rizal itu sepertinya sudah tahu mengenai peristiwa atau rencana pembunuhan ke Brigadir Joshua. Kita sudah tahu di persidangan memang dia mengakui, Riki, bahwa dia adalah orang yang mengamankan senjatanya Joshua di Magelang. Ada dua ya kalau nggak salah diamankannya. Senjatanya itu berada di kamar pada saat dia mengakunya melihat ada keributan dan juga rasa tidak nyaman di rumah Putri Chandrawati di Magelang. Dia inisiatif untuk mengambil senjata tersebut. Itu adalah yang pertama. Bagi aku yang tidak masuk akal alasannya ke sana, tetapi itu butuh waktu pembuktian nanti seperti apa. Terus yang kedua juga kita ketahui si Kuat Ma'ruf kan dia mengejar Joshua menggunakan pisau yang diambil dari dapur. Kita sudah lihat juga di persidangan ternyata pisaunya itu ada dua, yang katanya pisaunya itu untuk motong apa kayak buah atau sayuran. Tetapi kalau ada dua, nggak cukup ke satu saja untuk menjaga diri. Itu ternyata kan dibawa juga ya dari Magelang. Tanggal 7 tersebut peristiwa keributannya sampai tanggal 8-nya pun dibawa sampai ke Jakarta. Terus katanya pada saat dia sampai malamnya sih sudah selesai peristiwa pembunuhan tersebut, diberikan ke salah satu ART untuk disimpan ke dapur saja. Itu dua hal yang menurut aku bukanlah sekedar kebetulan semata. Nah, terus kalau aku lihat dari Roni Talapesi, ternyata aku juga baru tahu nih teman-teman. Ternyata dia mengaku dia ini tidak mengambil fee profesional dari profesi dia sebagai pengacara untuk membela Barada Eliezer. Sebutannya adalah prodeo. Wah, ini harus kita apresiasi sekali. Selain karena mereka berasal dari provinsi yang sama, dari tempat yang nggak jauh berbeda tempatnya, dia juga mengaku sudah kenal juga dengan orang tuanya, tidak jaraknya tidak jauh berbeda, sama-sama orang Manado, tetapi karena ada rasa kemanusiaan, katanya bahwa Richard ini adalah korban juga, korban tumbal untuk Verdi Sambo. Jujur, di satu sisi aku juga merasa sangat kasihan sekali dengan Richard, tapi di sisi lain, ya dia memiliki peranan dalam pembunuhan berencana ini. Karena dalam pembunuhan berencana kan paling tidak ada 4 peranan. Ada si otak atau dalang, jelas itu adalah FS, dan juga PC menurut aku. Pembuktiannya kita lihat nanti. Eksekutornya adalah Richard, Barada Eliezer, dan orang yang membantu, orang yang mengetahui, menurut aku bisa kedua orang terdakwa lainnya, yakni adalah Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR. Terlepas sudah masuk dalam kategori JC atau Justice Collaborator, tetapi untuk peristiwa ini ya kita nggak boleh menyampingkan bahwa memang Richard adalah bagian dari pembunuhan berencana tersebut. Tetapi dengan banyak hal-hal yang sudah Richard korbankan membantu kasus ini juga akan menjadi pertimbangan yang mulia hakim nanti. Jadi walaupun pasalnya adalah 340 untuk si Richard, 20 tahun penjara atau hukuman mati atau hukuman seumur hidup, antara tiga itu. Tetapi kalau aku lihat dari banyak ahli pidana mengatakan
Kalau dibilang 20 tahun penjara itu kan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi hakim pun boleh aja menghukum hanya 1 tahun penjara, ya 1 hari atau setahun atau 2 tahun, walaupun tertulisnya 20 tahun penjara, itu bisa aja, itu adalah hak yang mulia hakim. Makanya kan dibutuhkan keyakinan dari hakim juga. Oke, kemudian berikutnya juga hal yang menguatkan atau meringankan Richard menurut Roni Talapesi, mereka tidak pernah ada masalah sedikit pun ya yang berarti. Bahkan di sebulan terakhir sebelum terjadinya peristiwa itu, Richard dan juga Joshua itu tinggalnya satu kamar. Berarti kalau satu kamar itu tinggalnya adalah di rumah pribadinya Putri Chandrawati di Saguling ya, bukan di Duren 3. Nah itu juga kan dibantah sama Verdi Sambo bahwa di Saguling itu tidak ada kamar khusus untuk ajudan. Padahal Richard mengatakan ya itu adalah kamarnya Bang Joshua, makanya barang-barangnya juga ada di sana semua yang sudah dikembalikan ke Jambi. Kemudian tentang peristiwa Sambo tidak berikan perintah tembak hanya hajar, tetapi sebelum peristiwa itu aja sudah aku bahas di bagian awal tadi, tetapi kita juga tahu ada peristiwa pada saat mereka, ini adalah Bribka RR dan juga Baradae, diminta untuk naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan Verdi Sambo, dan di situ adalah momen Baradae menerima perintah tersebut. Dalam perintah tersebut juga dikatakan bahwa ada kata-kata tembak dan bunuh. Richard naik ke lantai 3 tersebut, mendengar 2 perintah itu, dan dibuktikan dalam BAP. BAP yang pertama-tama menurut aku bagian awal sebulan itu harus menjadi keterangan yang lebih banyak direlay kepada untuk melihat mana yang real, mana yang tidak real. Karena kalau sudah keterangan di persidangan, bagi aku sudah lebih dari 4 bulan kan ya, itu pasti sudah banyak skenario-skenario, sudah dikonsultasi ini dan itu. Walaupun setelah sebulan dari peristiwa aja, kita nggak boleh percaya 100%, apalagi lebih dari 1 bulan. Jadi kalian paham maksudnya kan ya? Semakin lama seseorang itu memberikan keterangan yang berulang-ulang, itu semakin kebenarannya itu semakin sedikit. Jadi menurut aku kalau dibandingkan BAP dengan di persidangan, mana yang lebih banyak kebenarannya? Ya menurut aku adalah di BAP. Secara umum ya, tidak secara spesifik, kecuali dengan BAP juga yang kita ketahui kan ya, ada keterangan di persidangan, ternyata ada sejumlah ajudan pada saat mereka melakukan BAP, itu pun mereka pakai headset, jadi apa yang ditanyakan oleh penyidik, dia orang tersebut adalah mendengarkan juga. Kalian sudah tahu siapa itu ajudannya. Kalau yang belum tahu, tuliskan di kolom komentar ini, nanti aku kasih tahu siapa dia. Oke, kemudian setahu saya BAP awalnya Sambo itu ada tembak, tetapi sekarang kok berubah jadi hajar. Ini keterangan dari Roni Talapesi. Jadi BAP itu Sambo awal-awal juga sudah mengakui ada tembak tersebut. Misalkan kalau kita lihat dari kayak kartun, apa sih nama istilahnya, kok kartun lagi, kayak ya kartun lah ya, untuk peristiwa mengenai yang ada di rumah dinas tersebut setelah terjadi rekonstruksi kan, dari Polri, Humas Polri juga mengeluarkan kayak kartun bagaimana ceritanya, kronologi, ada jelas-jelas di situ si Joshua itu ditembaknya nggak cuma Baradae tapi juga sama FS. Terus juga ada kata-kata juga di sana tembak gitu ya, nggak ada kata-kata hajar juga setahu aku. Makanya kan aku bilang tadi, kalau dibandingkan sebulan setelah kejadian BAP dengan sekarang-sekarang ini komentar keterangan di persidangan, lebih mana banyak kebenarannya, menurut aku lebih banyak yang di BAP, walaupun yang di BAP juga tidak 100% bisa kita percaya dengan berbagai macam faktor tadi. Nah, perubahan BAP atau mencabut BAP di persidangan itu akan dicatat oleh hakim, jelas sekali. Dugaan saya bahwa nanti orang-orang yang melakukan perubahan-perubahan dari BAP di persidangan itu akan menjadi faktor yang memberatkan. Apalagi sampai dicabut BAP-nya, ya itu akan menjadi faktor yang memberatkan. Kalau cuma perubahan mungkin hanya 10% karena faktor manusiawi, ada tekanan, lupa, dan sebagainya, adalah batas kewajaran. Tetapi kalau dicabut BAP-nya itu yang janggal. Misalnya kayak Susi mencabut keterangan mengenai peristiwa digendong. Di BAP kan Susi mengatakan dia melihat Joshua itu menggendong Putri Chandrawati. Tetapi di persidangan dikatakan, oh tidak menggendong. Itu bukan lagi merubah, tapi mencabut dong tentang peristiwa itu. Begitupun juga sama dengan Sambo. Dia mengatakan di awalnya adalah BAP, kata-katanya adalah tembak. Tetapi sekarang di persidangan,
tim kuasa hukumnya mengatakan perintahnya hajar, bukan tembak. Aku juga geli sebenarnya. Bagi aku pribadi, perjuangan dari timnya FS dan juga PC ini secara hukum ya, itu terlalu tidak masuk akal sih. Terlalu jauh sekali target hukumnya. Kalau kita lihat kan dari awal FS itu kan kesannya kayak kesatria gitu. Saya akan bertanggung jawab apapun yang telah saya lakukan. Saya minta maaf, bahkan dia juga menulis permintaan maaf untuk para anggota Polri, baik yang terdampak ataupun juga tidak terdampak secara langsung. Kesannya kayak kesatria, tetapi kok di persidangan kita melihat, misalnya kalau memang dia mau bertanggung jawab sama Richard Eliezer, ya sudah diakui aja statementnya Richard tersebut. Tetapi kan tidak seperti itu, justru malah dibantah. Richard itu kesannya kayaknya dia yang salah tangkap, salah menerima perintah. Kalau dia yang salah menerima perintah, menurut aku, ya pasti akan bisa langsung ditindak gitu sama Ferdy Sambo, dilaporkan, kamu salah interpretasikan perintah saya gitu. Sudahlah, ini ngada-ngada aja ya. Terus juga status JC juga dituduh menurut Ronita Lapesi ke Richard hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri aja. Ya, bagi aku ada bagian yang aku setuju dengan timnya FS dan juga PC tentang untuk diri sendiri, betul, tetapi itu adalah manfaat dari risiko yang diambil. Apa itu? Pada saat si Richard Eliezer berani mengungkapkan kebenaran fakta-faktanya, kan dia juga terancam dong oleh timnya FS dan juga PC, keluarganya juga sama terancam. Bahkan menurut Ronita Lapesi, Eliezer itu sudah menyampaikan pesan ke pacarnya, ke orang tuanya bahwa kalau terjadi apa-apa sama saya, tidak usah dicari saya, ikhlaskan, biarkan begitu saja, karena dia sudah tahu resikonya akan seperti itu. Jadi menurut aku, kalau timnya FS dan juga PC bilang bahwa hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya memang seperti itu adalah seharusnya mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk diri sendiri, tetapi dengan resiko, dengan konsekuensi harus mengungkapkan kebenaran-kebenaran tersebut. Jadi aku tidak membantah itu adalah benar, tetapi didapatkannya dengan cara yang benar. Tidak seperti timnya FS dan juga PC ya, yang sampai sekarang target hukumnya sepertinya tidak realistis. Apalagi sekarang sudah mulai menjurus ke arah kayak pembunuhan karakter ya. Joshua sudah dibunuh secara fisik, secara ya sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi sekarang nama baiknya juga mau dibunuh juga. Menurut aku ini nggak fair, tetapi ya kita lihat nantilah di pembuktiannya. Kita pengen segera sampai dalam tahapan adalah pembuktian gitu ya, konfrontirnya. Dan nanti yang mulia hakim harusnya keyakinannya itu didasarkan dari logika, tidak hanya sekedar alat bukti saja. Dengan catatan banyak alat bukti yang telah dihancurkan dalam obstruction of justice atau perintangan penyidikan. So, itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, follow juga Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Kabun kerap semuanya, bye-bye.